Biasa Bagi. bagi yang membawa berkat, bagi yang memberikan semangat kepada kita. Loh, Pak Erik, masih angop Pak Erik? Pagi. Pak Erik. Oh, saya langsung ke distract ya. Ya apa ini? Maaf, maaf. Eh, lupa matikan cam. Kalau apa Pak Erik? Natural. Itulah kehidupan manusia. Iya, ayo kita tundukkan kepala. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di pagi yang indah, ceria, penuh semangat ini Tuhan. Kami tidak mau dikalahkan dengan rasa keputusasaan, rasa khawatir, rasa kecemasan Tuhan. Kami ingin menghidupi Tuhan di dalam setiap persoalan kami. Libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami alami Tuhan. Mari bangun turun Tuhan atas saat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai puji-pujian bagimu, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari Tuhan, urapanmu turun atas kami Tuhan. Baik kami yang terbelenggu maupun kami yang dalam persoalan, dalam sakit penyakit, Tuhan berikan jalan keluar kepada kami. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin lebih daripada seorang pemenang Tuhan. Kalau seperti campur tangan Tuhan terjadi saat ini, saat kami ingin mengumandangkan pujian bagi Tuhan dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, bentuk syair-syair lagu yang akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Serahkan Pak. Ya, terima kasih. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita boleh bersuka cita. Boleh merasakan damai-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan Bapa memenuhi segala. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
itu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidupku. Ku ingin tinggal dalam hadirat, ku ingin tinggal dalam hadirat sebab selamanya. Glory, 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 haleluya. Sebab Kau Allah, ku ingin tinggal dalam hadirat-Mu, ku ingin menikmati bait-Mu, sebab Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sebab selalu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak berpastur bagimu selama ku ada. Inilah yang ku rindukan, setiap waktu hanya pujian dan bangga kepadamu. Manis kau dengar, dan hatiku bersyukur karena ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhan, aku hendak berpastur bagimu selama hidupku ada. Inilah yang kau setiap waktu hanya pujian dan bangga kepadamu. Kau dengar
dengar. Inilah yang kurenungkan, setiap hanya pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, dan hati sudah dan hati sudah dan hati Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadikan kerinduan kami untuk selalu memuji dan membesarkan Engkau. Dan biarlah setiap pujian dan pengagungan Kau dengarkan sehingga menjadi pujian yang manis Kau dengar. Dan pada pagi ini kami siap untuk mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyingkapkan segala kebenaran firman-Mu. Pada pagi ini apa yang kami baca, kami renungkan. Kami akan menikmatinya ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah hikmat pengurapan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Kau berkati tutur kata Pak Heri, sehingga apa yang disampaikannya boleh meneguhkan, menguatkan sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Titus. Selanjutnya kami serahkan Pak Heri. Pak, masih di mute Pak, suaranya Pak. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Daniel buat waktunya. Salam, selamat pagi semua. Ya, Selamat selamat pagi Pak pagi. Kimin. Ya, oh, mantap Pak Yusuf. Ya, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi ya di dalam doa saat teduh pagi ini yang biasa setiap pagi kita adakan. Baiklah, kita akan menyampaikan firman Tuhan ya, apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan secara berurutan dan saat ini pembicaraan atau pembicaraannya di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur 35. Kita ada bagian itu ya. Mazmur 35 secara menyeluruh itu kalau kita pelajari dari kitab Daud ini ya, Mazmur itu bicara tentang kehidupan sehari-hari, apa yang dialami oleh Raja Daud, dan itu mewakili kehidupan kita semua.
ya, apa yang terjadi di dalam Raja Daud, yaitulah juga kita alami kehidupan saat ini, begitu ya. Jadi kalau kita pelajari di kitab Mazmur itu, ya itulah satu perputaran atau lika-liku kehidupan yang dialami oleh Raja Daud, dan kita harus bisa memaknai, mengambil hikmah dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ini. Ya, kalau itu bicara tentang kehidupan, ya pasti itu bicara tentang apa yang kita alami dari hari ke hari ya. Kalau dilihat dari judul di atas adalah tentang doa minta pertolongan ya. Doa minta tolong terhadap musuh. Itu kalau judul di dalam kitab itu ya, kitab Mazmur 35. Tetapi saya akan membahasnya secara spesifik ya. Jadi doa minta tolong keadilan. Minta tolong keadilan. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Karena ternyata kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-28, ya, itu berbicara tentang bagaimana Daud itu rasanya seperti orang bilang sekarang ini bullying gitu ya. Dari orang-orang. Jadi kalau Daud jatuh seringkali diolok-olok, bukan ditolong ya. Diolok-olok. Bahkan dalam kurun waktu yang lama ya. Kenapa Daud ini merasa minta tolong? Karena orang-orang gitu. Orang-orang yang tidak senang pada Daud ini secara terus-menerus ya. Secara terus-menerus ini ya dialami Daud dari hari ke hari begitu, terus. Jadi sampai dia merasa bersusah hati. Bahkan orang-orang yang ditolongnya, ya, orang-orang yang ditolongnya itu berbalik memusuhi dia. Begitu. Jadi perasaan Raja Daud ini, waduh, seperti tercapik-capik begitu. Apalagi dia Daud waktu jatuh dia bukan teman-temannya menguatkan, tetapi justru nek bahasa Surabaya disukurno ya, disukurno, syukur. Nah, itu bahasa yang dialami. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sering juga mengalami begitu. Kalau kita hadapi sebuah masalah, bukan orang lain atau orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita, nyukurno gitu. Bukan menopang tapi nyukurno. Gimana apa yang kita alami ini seharusnya ditopang, ditolong kan begitu. Dan itu kita alami secara alamiah itu begitu. Jadi itulah perasaan Daud sampai dia minta tolong kepada Tuhan gitu. Minta tolong kepada Tuhan. Nah, itu ada, kalau kita pelajari ada dua perbedaan nanti di dalam konteks itu, karena
ada satu hal yang kontradiktif seakan-akan begitu ya. Doa minta tolong Daud itu supaya musuh-musuhnya itu mendapat malu begitu. Ini doanya Raja Daud itu kan begitu, supaya orang-orang yang menyerang dia mendapat malu. Itu berbeda dengan nanti ayat-ayat yang saya sampaikan di dalam nanti di dalam kitab Roma ada, di Ibrani ada gitu ya. Bahwa Daud mengungkapkan sampai-sampai dia berbicara, saya ini sudah melakukan sesuatu yang benar. Ya. Saya sudah banyak menolong orang lain, tapi kenapa yang saya alami itu begini? Kenapa mereka kok tidak merasa ketidakadilan itu ada, saya alami, begitu ya. Jadi bisa kita baca aja langsung di dalam ayat yang ke-24 nih. Langsung aja melompat ayat yang ke-24. Ini ya. Kita baca. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Sampai-sampai Raja Daud ini berkata, berdoa kepada Tuhan. Hakimilah aku. Jadi Daud merasa bahwa apa yang dialami ini tidak adil begitu ya. Sehingga dia meminta biar Tuhan aja, raja yang adil ya, itu mengadili kehidupan Daud. Jangan sampai orang lain. Jangan sampai orang-orang yang di sekitar Daud yang mengadili. Karena orang-orang mengadili dengan tidak adil ya. Jadi ungkapan ini, perasaan-perasaan merasa ketidakadilan, itu juga seringkali kita alami ya. Kita diperlakukan dengan tidak adil itu mungkin akan sangat sering sekali. Baik di dalam organisasi ya, kalau kita pernah berorganisasi kadang juga kita mengalami hal seperti itu ya. Bisa saja dengan orang-orang yang tidak mengenal kita juga kadang kita merasa kita ini diadili dengan tidak adil kan begitu. Sehingga kita harus mengalah. Itulah ungkapan-ungkapan yang dialami oleh Raja Daud bahwa di dalam kehidupannya merasa, waduh, gak adil ya. Mosok seringkali kita berbicara seperti kita sudah berbuat benar, sudah berbuat sesuatu yang baik, tetapi kita menerima satu kejahatan-kejahatan yang kita terima. Dan itu dalam kurun waktu yang lama. Kalau sekali dua kali itu ya mungkin ya udahlah, kadang kan begitu. Karena ini berlaku berlarut-larut. Orang itu kalau sudah berlarut-larut mungkin tingkat kesabarannya menipis. Kalau sudah tingkat kesabarannya menipis itu biasanya ya bisa emosi, bisa berbuat macam-macam yang lain kan begitu. Tetapi Raja Daud datang kepada Tuhan dan mengungkapkan ini kepada Tuhan. Ya. Inilah
satu hal yang harus kita contoh itu seperti itu. Jadi kita tidak meminta pertimbangan manusia, tetapi kita langsung berbicara kepada Tuhan. Gitu. Dia tahu Tuhan adalah hakim yang adil dan dia minta keadilan dari Tuhan. Kalau kita pahami, ini tahap pertama itu bisa betul. Nanti ada level berikutnya di atas itu kebenarannya. Kalau kita datang kepada Tuhan, minta penghakiman kepada Tuhan, itu langkah yang benar daripada kita meminta nasihat kepada orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kan begitu. Itu aja hal yang benar kalau saya lihat di dalam konteks ini, meminta keadilan ya. Dan itu diungkapkan juga sampai 2 kali pada ayat penutup ya di dalam ayat yang ke-28 ya. Ayat yang ke-28 di sana dikatakan, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Begitu ya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Itulah yang dikatakan sebagai penutup dia. Dia kalau sudah minta keadilan kepada Tuhan dan dia mendapatkannya, otomatis ungkapan Raja Daud ini adalah memuji tentang keadilan Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa mengadili dengan adil gitu loh. Jadi bukan Daud sendiri bertindak untuk menghabisi orang-orang yang membuli dia gitu ya. Yang membuat dia tidak senang, orang-orang yang menyerang Daud, bukan Daud sendiri yang menghabisi, kan begitu. Dia minta keadilan kepada Tuhan karena apa? Ini ya diperkuat oleh ayat berikutnya, yaitu di dalam kitab Roma 12 ayat 19 ya. Kitab Roma Roma 12 ayat 19. Oke. Saudaraku-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi supaya kita mengerti ya, kalau kita minta keadilan kepada Tuhan, bahwa pembalasan ini haknya Tuhan. Kita nggak punya hak apa-apa untuk membalas. Itu harus kita pahami ya. Jadi kebenaran yang hakikinya itu begini. Gitu. Kadang kan kalau kita merasa mendapat ketidakadilan kan kita harus protes. Mungkin di dalam lingkungan kita disisihkan, kita tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dialami oleh orang lain karena kita minoritas, kan kadang begitu. Jadi kita harus mengungkapkan itu secara berlebihan, kan kadang harus kita katakan seperti itu, kita lawan seperti itu. Tetapi kebenaran hakikinya itu adalah ya seperti firman Tuhan itu ya. Biarlah mereka itu melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi kita harus percaya bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan, gitu loh. Kita nggak punya hak apa-apa untuk membalas atas ketidakadilan yang kita terima.
begitu. Nah, dan ayat berikutnya yaitu di dalam kitab Ibrani 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30 berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Kita tahu ini ya, banyak ini ayatnya seperti itu. Bahwa pembalasan itu hanya Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita mendapat ketidakadilan ya kita harus terima itu dan kita ungkapkan itu kepada Tuhan. Tuhan punya otoritas untuk membalas, itu otoritasnya Tuhan, bukan otoritas kita. Ya itulah. Kadang kita menghadapi fenomena hal-hal seperti ini ya dalam kehidupan kita. Sering kita minoritas tidak mendapat satu keadilan yang sama gitu ya. Seperti yang seharusnya kita terima gitu. Ini baik kita sebagai warga negara kita kadang kita alami seperti itu ya, kita alami dan kita rasakan benar apalagi kalau di dalam pemerintahan atau di apa kita tidak mendapat sesuatu hak yang sama dengan yang lain gitu. Dan itu kita terima aja karena Tuhan adalah punya otoritas untuk membalas semua. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah menyertai kita ya. Kita baca di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18. Sudah dapat Pak Ronald? Yang lain bisa baca. 2 Timotius 4 ayat 18. Ini. Ya. Ayat 18. Baik, kita baca. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya. Dan Tuhan akan melepaskan setiap usaha-usaha yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kita percaya itu bahwa apapun yang mereka lakukan, bahwa kita ini adalah anak raja di atas segala raja, nggak perlu takut, otomatis ya. Mungkin banyak orang iri dengan kita, ya. Luar biasa, ya. Tuhan menyertai. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan menyertai dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan Tuhanlah yang akan menguatkan, memberikan powerful itu kepada kita untuk melampaui setiap masalah yang kita alami. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan supaya bisa menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Heri, luar biasa firman-Nya. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Mazmur 24 dikatakan, hakimilah aku sesuai dengan keadilan ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka atasku. Jadi segala sesuatu yang tidak mengenakan dalam setiap kehidupan kita, apalagi kita di tengah-tengah masyarakat, mayoritas mereka lebih besar, lebih dominan, terus kadang-kadang kita
mengalami apa ya, diskriminasi, mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, kita dikesampingkan mungkin. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Eri melalui Roma tadi, pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita yang minoritas jangan merasa minder atau merasa dianaktirikan dan sebagainya. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang siap untuk menghakimi, memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap kita, mari kita seperti bangsa Israel. Sekecil itu ya, di bangsa Israel pada waktu itu, dan kita lihat sekarang denah daripada bangsa Israel sangat kecil. Peta, kalau kita lihat petanya ya di lingkungan Arab, Mesir, Yordania, Irak, Iran, mereka begitu luas daerahnya. Tetapi Israel itu sangat kecil sekali. Tetapi justru yang sangat kecil ini dipilih oleh Tuhan untuk mendominasi teknologi baik secara medis maupun secara IT, komputer, teknologi pesawat terbang, semuanya dikuasai sedemikian rupa. Nah, kita harus ingat kembali akan firman Tuhan bahwa hakim yang adil itu adalah Tuhan. Oke, terima kasih Pak Eri. Ini akan memberikan pemicu semangat kepada kami agar kami tidak minder di tengah-tengah mayoritas. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan kita melihat bahwa pilkada serentak sudah dilakukan sedemikian rupa karena ini adalah campur tangan daripada Tuhan. Kami minta untuk apa ya, untuk doa bangsa dan negara sekaligus ucapan syukur. Kami minta kepada ini Pak Bu Ipon untuk bangsa dan negara. Ya, silakan Bu Ipon. Oke, siap, Pak. Mari kita Ya. berdoa untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah penolong kami, Engkau adalah hakim yang adil buat kami Tuhan Yesus. Firman-Mu selalu menguatkan kami Tuhan, membawa kami semakin hari semakin kuat ada di dalam-Mu. Engkau adalah penolong dan pengharapan bagi kami Tuhan. Saat ini kami bersatu sepakat Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu di dalam pemilihan pilkada kemarin Tuhan Yesus. Engkau melindungi, Engkau memberikan penyertaan yang ajaib bagi kami semua untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus, dan penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam pelaksanaan pilkada hari Rabu kemarin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan cuaca yang baik dan Engkau memberikan orang-orang yang terbaik melalui pilihan pilkada tahun ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur atas pemimpin baru kami Tuhan Yesus, Bapak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan Yesus. Melalui mereka Tuhan, Engkau singkapkan orang-orang yang tidak berkenan yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau telah menyikapkan Tuhan Yesus. Engkau telah menangkap orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri untuk kepentingan mereka Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati bangsa ini Tuhan dengan berkat yang melimpah. Kau pilihkan, Kau pimpin dengan otoritas-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah otoritas-Mu sangat menyertai pemimpin-pemimpin hingga dari atas sampai bawah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hingga bangsa Indonesia mempunyai kemuliaan yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan dari bangsa ini Tuhan, Engkau Allah yang menjadi penolong, Engkau Allah yang menjadi pengharapan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Ipon. Selanjutnya kami serahkan Pak Ronald untuk saling mendoakan. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit ya, silakan.
Shalom Pak Yusuf, bentar Pak. Ini Pak Heri masih belum bisa pindah nih. Join ke tempat kita tak minta.
Halo, selamat pagi semuanya. Luar biasa. Pagi yang ceria, pagi semangat. Jangan kasih kendor. Pagi Pak Kimin. Selamat pagi. Pagi semuanya. Semuanya on cam. Ya, Tunjukkan dirimu. Bahwa dirimu disertai dengan Tuhan yang luar biasa. amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Erik kok masih lantai 9 ya? Iya. Pak Erik tadi sudah turun kelihatannya. Oh, nggak Ah, turun-turun Pak Erik ini. Iya, iya, itu iya. Pak. Tadi Pak Erik kelihatannya angopnya di lantai 5 ya Pak. Lantai 9 Pak. Lantai 9. Iya. Bu Yani. Iya, Gimana? open Mana mic teman? aja. Bu Yani lagi masak, Ya, ya, ayo. jangan diganggu. On cam semuanya. Kita akan meneriakan yel-yel. Yel-yel itu ternyata diperlukan untuk kita. Supaya apa? Adrenalin kita semakin Meningkat. hari semakin naik. Nah, kalau semakin naik adrenalin kita, semangat kita berkobar-kobar, rasa putus asa itu nggak ada. Betul itu. Rasa kecemasan itu nggak ada. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Apa yang perlu kita lakukan? Bukankah seperti itu? Amin. Jadi saudara dan saya itu harus bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Ini nggak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Haleluya. Apa yang Bisa dilakukan ditanya oleh yang Daud? di sampingnya Pak Daniel. Nah, Siapa itu? Itu Pak Titus itu kok nggak tersenyum mulai tadi itu. Kok nggak ada senyum sedikit pun. sakit gigi. Oh, ya. Saat itu sakit gigi ini. Oke, ini tersenyum semua. Ini menandakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mari kita akan serukan yel-yel kita. Apa? Saat teduh ya? Ya, Erik keluarga aja Pak yang dulu. bawa yel-yelnya Pak Daniel. Pak Daniel Ayo aja Pak Erik, biar yel-yel Pak Erik. Ayo Pak Itu Erik, saking Pak Daniel kan semangatnya lali. bosnya. kita sendiri. Saat teduh, doa pagi. Tuh, Keluarga saat teduh. Keluarga saat teduh. Lagi. Diulang lagi. Ayo. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on Keep on praying. Oh ya, terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan sudah sedap. Selamat menikmati. Oke. Selanjutnya untuk Ya, bangsa dan negara. Siapa yang mau didoakan nih? ya, cara lah. pastinya. Doa penutup Saya. tapi. Doa penutup. Ya. Siapa yang mau didoakan nih? Saya Pak, Semua. Ya, silakan saya Bepon. mau didoakan Pak untuk Doakan apa? pekerjaan Pak, biar target tercapai Pak. Oh, biar target tercapai. Di apa itu? Di Target apa dulu, Bu? Dapat duit Pak kerjaan. Oh enggak, target-target tahun ini biar tercapai Pak. Kurang banyak soalnya. Banyak. Pekerjaannya yang Itu baru yang anggota sakti itu direkrut semua aja. Ya apa Pak? Anggota sakti itu direkrut supaya mencapai. Ya Pak. Dispos doa track. penutup kami serahkan. Nah, doa penutup kami serahkan Pak Yusuf, Pak. Silakan Pak. Mari kita Pak Yusuf. satukan hati kita. Sebelumnya Pak, maaf ya. Yang lainnya yang nggak doa, di-mute aja suaranya. Biar nggak kemeresek. Kan gitu Ya. kan? Ampun. Itu Di-mute aja. Pak Ronald punya itu yang hostnya itu yang menyut. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kemuliaan dan hormat hanya berasal daripadamu. Kami percaya bahwa penyertaan dan pimpinan kuasa-Mu hari ini telah kami nikmati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua dengan penuh hikmat, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh anggota saat teduh ini, supaya berkat Allah Tritunggal menjadi manunggal di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami hidup dalam kebenaran dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri,
melainkan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan dan hormat kami berikan kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau mendengarkan semua keluh kesah daripada seluruh anggota saat teduh pagi hari ini. Terutama untuk Bu Ipon dalam tahun ini, dalam pekerjaannya, belum tercapai target. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri akan mengirim customer yang baru supaya pekerjaan Ibu Ipon ini dapat tercapai dan bisa mendapatkan reward di dalam pekerjaan akhir tahun ini. Karena tinggal 1 bulan lagi penutupan buku kas. Kami mohon kiranya penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menolong menyertai Ibu Ipon agar segala sesuatu dikerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan terjadi. Demikian pula suaminya yang sakit, supaya Tuhan tolong Tuhan pulihkan. Darahnya supaya diambil alih oleh Tuhan. Darah Kristus Yesus telah tercurah di kayu salib. Hari ini kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan. Roh Kudus mampukan menguatkan dia agar dia dapat dikuatkan dan terselamatkan dengan penuh kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu indah pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, si Sean, supaya Tuhan menyertai, memampukan menguatkan dia dalam setiap persoalan permasalahan. Karena anak ini sampai detik ini juga belum bisa berjalan dan berkomunikasi dengan lancar berserta dengan orang tuanya. Tapi kasih setia Tuhan senantiasa menolong menyertainya. Kasih setiamu senantiasa memampukan orang tuanya. Kesabaran untuk Tuhan berikan kepada orang tuanya untuk mendidik anak ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Demikian pula teman-teman yang lain yang tidak hadir pada hari ini, sakit penyakit, terutama untuk Pak Teguh, kami berdoa supaya Tuhan tolong Tuhan sertai, agar Pak Teguh ini juga beroleh kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, supaya apa yang menjadi pergumulannya untuk mengobati ginjalnya itu dapat tersalurkan kembali. Boleh dia menikmati sukacita daripada Tuhan, karena ginjal Yesus Kristus ada padanya. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih pula buat Pak Kimin yang sudah membaik, dia boleh ikut doa pada pagi hari ini. Tuhan tolong Tuhan lindungi Pak Kimin, mampukan kuatkan Pak Kimin biasa supaya kesehatannya semakin hari semakin dipulihkan melalui doa-doa kami hari ini. Pak Gimin beroleh kasih daripada Tuhan Yesus dan gula darahnya boleh normal kembali dan kekuatan pertolongan bersumber daripadamu Yesus Tuhan. Demikian pula Pak Lukas yang kau mampukan menguatkan dia dalam kasih Kristus Yesus supaya semakin hari semakin dimampukan dan dia boleh bergabung bersama dengan kami setiap saat di dalam doa saat teduh ini. Terlebih kami berdoa untuk teman-teman yang lain yang tidak sempat hadir hari ini, engkau satu persatu jamah hati mereka untuk besok hari boleh hadir bersama-sama dengan kami. Karena kami tidak mengerti pergumulan mereka demi pergumulannya dihadapi, baik itu rumah tangga mereka maupun pribadi lepas pribadi. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, bagi setiap anggota jemaat kami. Hari ini kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan, penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan menguatkan mereka untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan syukur hormat kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih Pak kasih Yusuf. Pak Terima Yusuf. kasih Terima kasih semuanya. semua. Thank you. Tuhan Yesus. Good Sampai morning. jumpa. Selamat Sampai Pak jumpa. Kimin, selamat ulang Ya tahun ya Pak selalu. Kimin. Iya, Wah, Pak Gimin Kimin. ulang tahun. Wah, Tuhan Yesus jos Pak memberkati. Gimin, Ya, panjang umur. selamat ulang tahun Pak Sehat Gimin. selalu. Doakan dulu kalau ulang Sehat tahun. Panjang selalu, panjang umur. umur. Diberkati Tuhan. Amin. Bersama keluarga kita. Pak Daniel, yang doain Iya. Pak Ya, Kimin doakan aja, dulu. Pak Daniel. Doakan dulu Iya, Pak Pak Gimin kalau Daniel. betul Ya, ulang khusus tahun. doa Pak Gimin, Pak Daniel. Oh iya, Ya. iya. Oke. Kita tundukkan Ulang kepala tahun lagi sekali hari lagi. ini. Ya, kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah komunitas saat teduh ini Tuhan. Pak Kimin sedang berulang tahun. Mari urapanmu turun atas Pak Kimin Tuhan. Biarlah kasih damai sejahtera yang melampaui segala akal tercurah atas kehidupan Pak Kimin. Sehingga Pak Amin. Kimin lebih lagi semangat untuk mengenal Tuhan. Lebih lagi untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Lebih lagi bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Pak Kimin, tidak pernah didengar dan tidak pernah timbul dalam hati Pak Kimin, semua diberikan Tuhan. Kalau Pak Kimin terus mengasihi dia Tuhan, biarlah Amin. setiap hari Pak Kimin hadir untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga waktu umur yang sudah terus berkurang ini Tuhan, terus menyempatkan diri untuk hadir, untuk menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah komunitas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan kepada Pak Kimin secara tubuh Tuhan.
Pada anatomi Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Bawa hamba-Mu ini semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati seluruh keluarganya yang ada. Dan kiranya Tuhan yang menjadi juru di atas kehidupan Pak Kimin dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Selamat ulang tahun Pak Kimin. Amin. Thank you semuanya. Happy birthday Pak Kimin. Berkati. Sehat selalu, Tambah banyak cepet, Sob. umur. Thank you. Sampai besok lagi. Happy birthday Pak Kimin. Sehat selalu Pak, bahagia selalu di dalam Tuhan, damai sukacita. Yesus selalu flyer Pak Kimin. flyernya Pak Kimin untuk happy birthday tak kirim ya. Birthday. Oke. Dadah. Berkati. Mari. Pagi semuanya. Ya. Tutup ya.